Oke, selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sulhan, owner dari Barokah Farmhouse. Alamatnya di Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Mas. Oke, ini sudah lama, Mas, bergelut di bidang perdombaan ini, Mas. Di domba ini sebenarnya ternak sudah lama, cuman Hmm, untuk saya fokusnya sendiri itu baru 1 tahun, Mas. Baru baru satu satu tahun tahun. ini. Dulu memang ada basic peternak atau gimana, Mas? Kalau basic peternak sebenarnya nggak ada. Saya tuh lulusan D3 Teknik Informatika. Cuman ya ini aja apa ngikutin trennya aja dulu. Domba sempat rame, kita coba ke domba. Alhamdulillah lumayan prospek juga di usaha domba ini. Kita akan bahas ini, Mas. Ini seprospek apakah bisnis domba itu? Prospek banget sih Mas, apalagi kalau misalkan kita mainnya itu di segmen yang memang paling bisa dijangkau oleh banyak apa namanya ya, banyak konsumen ya, di pedaging itu. Ini kan jenis-jenisnya juga jenis-jenis domba crossing yang mungkin harganya ya sekitar di 2 jutaan, 2,5 juta untuk lepas sapihnya. Nah, ini yang lebih bisa dijangkau untuk masyarakat sekitar dan di luar daerah juga karena harganya juga terjangkau. Oh, gitu ya. Jadi nggak terlalu mahal juga ya, Mas ya? Betul, nggak terlalu mahal juga. Mm-mm. Nah, dulu kok tertarik langsung minat aku pilih domba nih. Ya. Itu trigger yang men-trigger apa, Mas? Waktu itu, Mas? Awalnya kan memang kerja di BUMN ya selama 3 tahun di Surabaya, kemudian resign pengen usaha sendiri. Ya apa yang tak lihat potensi di sini kan ada petani itu, ada pertanian di sini tuh komoditasnya ubi jalar ya. Mm-mm. Jadi limbah limbah daun ubinya itu kan tidak dimanfaatkan, jadi dibuang gitu aja di sawah gitu. Jadi Mm-mm. kita lihat ini bisa sebagai untuk pakan domba. Waktu itu ya kita manfaatkan untuk pakan domba. Jadi ya ini Mas, apa namanya, memanfaatkan limbah pertanian ini ke domba, kemudian hasilnya juga lumayan gemuk-gemuk ya. Akhirnya di situ kita prospek dengan konsep low cost farming yang memanfaatkan limbah ini gitu. Mm. Akhirnya alhamdulillah masyarakat sekitar juga mulai tertarik juga dengan ternak domba karena kan pakannya mudah, kita tinggal ambil di sawah, dibawa pulang untuk pakan domba gitu. Oke, nah berarti waktu itu memutuskan untuk ke domba itu sebenarnya juga melihat peluang-peluang dan Betul. yang ada di sini itu apa gitu Ya, ya, Mas ya? melihat karena potensi daerahnya juga Potensi mendukung, daerah. jadinya ini bisa kita manfaatkan. Oke. Berarti ibarat belajar itu belajar mulai dari nol lagi, Mas, waktu itu, Mas. Iya, belajarnya itu saya lebih ke sering-sering main ke peternak-peternak di daerah Banyuwangi juga, melihat 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 baik perawatan sebenarnya pengolahan pakan, karena kan potensi daerahnya kan beda-beda ya masing-masing. Ada Mm-mm. yang dari pakannya full beli, ada yang pakai silase, ada yang pakai konsentrat. Semuanya eh, kita pelajari, saya pelajari di situ. Tapi di sini karena kita ada potensi ini, jadi kita tetap pakai ini. Tapi kemungkinan kalau misalkan ini nanti tidak ada di sini, ya mau nggak mau kita juga harus beralih metode pakan yang lain gitu. Tapi Mm. selama ini masih ini yang bisa mendukung peternakan. Mas ini dulu pernah di BUMN loh. Kalau nggak salah BUMN itu gajinya nggak kecil. Ya lumayan Mas. Jadi kenapa ya kok tertarik ke domba ini? Ya karena itu tadi Mas, karena saya masih muda dan jarang yang anak muda itu, jadi saya Oh lebih gitu. mengambil tantangannya ke situ. Hmm. Jadi dikala anak muda udah jarang yang berminat karena ini kotor, jadi ini kesempatan saya, lebih ke challenge saya untuk gimana kita membuktikan bahasanya juga sektor peternakan domba ini juga menguntungkan gitu. Menguntungkan ya. Karena ya itu tadi, jadi agar supaya ya bisa menginspirasi dan juga memotivasi juga teman-teman yang seumuran saya mungkin untuk juga mulai memandang usaha ini gitu. Oke. Nah, eh, ini kan kalau yang saya tahu ini, Mas, kalau di domba itu kan ada beberapa apa ya? Kalau orang itu ada yang menjadi pemain atau trader, Ya, yang menjadi
peternak atau breeding, Breeding. ada yang khusus fattening. Kalau Mas sendiri gimana, Mas? Jadi kalau saya di sini konsepnya itu lebih ke breeding. Dengan kapasitas segini ini saya lebih ke breeding sebenarnya. Jadi saya budidaya domba, cuman memang jenis domba yang saya pilih itu kan crossing agar supaya untuk menjangkau market lokal juga kan. Jadi mudah dijual juga gitu kan, karena sesuai kebutuhan. Tapi karena saya juga sebenarnya bisnisnya itu based on relation ya Mas. Jadi kami membangun relasi-relasi dengan peternak-peternak baik di Banyuwangi maupun luar Banyuwangi. Saya juga mainan tuh di trading juga, trading langsung. Jadi misalkan customer itu butuh apa, di kandang saya nggak ada, saya punya relasi yang punya. Jadi kita tinggal plotting aja sesuai kebutuhannya gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi fokusnya membangun kerajaan relasinya dulu Iya. sebenarnya ya. Jadi saya lebih ke based on relationnya gitu. Kalau misalkan dombanya ya domba-domba ya seperti ini aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya kebutuhannya untuk saya pengen tanya sopas gitu ya, saya punya relasi peternak sopas yang ini, kita tinggal plotting aja ke situ. Jadi tinggal ambil aja. Jadi konsep trader saya itu seperti itu. Jadi saya nggak based on stok di kandang, saya harus kalau misalkan saya pengen jualan sopas, saya harus ternak sopas kan enggak gitu. Kalau misalkan saya pengen jualan dorper, saya harus ternak dorper enggak. Jadi kalau misalkan konsep saya itu ada orang yang mau beli domba dorper atau domba jenis-jenis tertentu, kami punya bangunan relasi, jalinan relasi yang baik, ya kita tinggal arahkan saja. Ada dorper dari sini, nah ini terahnya seperti ini, nah itu. Jadi gitu ya. Nah, berarti kan jual beli juga ya. nih. Kalau orang sekitar Banyuwangi terutama Mas, Ya. konvensional itu kan mungkin kalau jual belinya dibawa ke pasar, Ya. terus ditawarkan segala macam. Kalau Mas sendiri ini pakai sistem itu apa pakai media sosial atau gimana Mas? Jadi karena memang ini kita konsepnya breeding Mas, jadi kita jual itu anakan lepas HP. Jadi untuk induk-indukan nggak dijual. Jualnya di mana? Ya biasanya kita upload di sosial media, di grup-grup Facebook juga, di sosial media pribadi. Kita show quality, kita video dombanya bagus seperti ini, kita upload. Ya jadi jangkauannya nggak hanya lokal di Banyuwangi aja, nggak ke pasar juga. Jadi bisa keluar kota juga dengan jasa-jasa ekspedisi logistik yang cukup banyak varian juga untuk logistik di domba kambing ini gitu. Oke, nah media sosialnya apa Mas? Mungkin ada teman-teman yang mau lihat Mas. Oke, untuk Facebook saya tuh di Barokah Farmhouse, TikTok juga, kami main TikTok juga di Barokah Farmhouse sama namanya. Oh gitu. YouTube nggak main Mas? YouTube belum Mas, jadi nanti lah kita main di YouTube. Oke, itu teman-teman ya. Nanti langsung saja cek di TikTok sama di Facebook ya Mas ya. Siap. Selama Mas menggeluti domba nih, nah, prospek bisnisnya gimana Mas selama ini? Oke, prospek bisnisnya ini kan domba ini kan lumayan produktivitasnya itu baik ya, 2 tahun 3 kali gitu. Jadi dengan kapasitas saya segini sekitar 80 ekor indukan ini, saya di setiap bulannya itu bisa jual di rata-rata 4 ekor cempe atau anakan. Ya harga terendah di 1,7 sampai 2 juta itu masih bisa menjangkau gitu. Jadi tinggal kali 4 aja, karena hitungan pakan juga kita lebih ke konsep low cost farming. Di sini juga banyak potensinya itu di sana, di daerah saya juga. Jadi lebih bisa untung Mas gitu. Oh gitu ya. Jadi kita modal tenaga aja untuk ngambil ini. Nggak pakai pakan silase gitu-gitu ya Mas ya, karena kan kalau pakan silase juga ada biaya untuk solar segala macam. Betul. Untuk konsentrat juga. Oke, ini berarti untuk tenaga aja ini. Untuk tenaga aja Mas, jadi lebih bisa menekan keuntungan di situ, diversifikasi itu lebih untung di situ, karena kita low cost farming, kita ternak yang jenisnya crossing, menjangkau market yang luas, jadi ya untung di situ Mas. Ya. Nah ini ada yang bilang kayak gini Mas, kalau ternak domba itu, apalagi ternak domba yang ibaratnya premium gitu, itu nggak bisa dijual di pasaran atau di pedagang apalagi, karena kan itu tujuannya untuk ternak lagi biasanya gitu. Kalau menurut Mas sendiri itu benar nggak Mas? Atau ada channel yang lain atau gimana? Menurut saya juga betul sih, asumsi setiap orang itu benar semua Mas. Jadi gini, konsepnya itu kalau kita mau konsep jualan ya Mas ya, konsepnya jualan itu jadi kita juga lihat dulu potensi lokal kita itu kemampuan
masyarakat sekitar itu belinya di rate berapa, jadi kenali dulu customernya gitu kan, ekonominya seberapa, tingkat daya belinya itu seperti apa. Nah baru kita tawarkan harga yang jenis dan harga yang sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka gitu kan. Jadi kalau misalkan setiap jenis, setiap harga domba itu kan punya market sendiri-sendiri gitu kan, ada punya market sendiri-sendiri, ada yang fanatik dengan jenis ini untuk kontes atau untuk yang ini pedaging gitu kan, itu punya market sendiri-sendiri, punya market masing-masing. Jadi kalau misalkan asumsi orang-orang yang masalah domba yang kualitasnya premium, harganya mahal, susah jual dan lain-lain, itu mungkin belum bisa memetakan marketnya. Jadi pertama itu petakan dulu marketnya itu mau di apa dulu ini, kemudian dilihat juga ini daya beli masyarakatnya itu dan tingkat ekonominya itu bagaimana, baru nanti kita bisa bisa menganalisa arahnya kemana kita mau ternak itu seperti apa gitu. Oh gitu ya, jadi dilihat dulu kondisi, misalkan kalau masnya kan ini di Banyuwangi di sini ya, di sini rentang marketnya itu mau beli di harga berapa sih gitu ya mas ya. Kalau di sini rata-rata pendapatannya misalkan 3 juta sampai 5 juta ya nggak mungkin dong kita jualin domba dengan di harga 25 juta ke atas ya mas ya. Ya betul, karena ya jangkauannya ya seperti itu mas. Kalau sebenarnya bukan berarti kalau misalkan kita ambil domba yang kualitasnya premium dengan harga puluhan juta itu kita tidak bisa jual, kita tetap mampu jual, hanya saja kan di waktu. Jadi mungkin agak lama menjangkau market tertentu itu di waktunya gitu. Jadi untuk kita bisa, karena memang kan harganya tinggi, otomatis margin keuntungannya juga lebih tinggi gitu kan. Tapi di situ tingkat waktu jualnya kan juga lebih lama. Jadi kalau kita misalkan butuh cepat jual yang bisa menjangkau market yang lumayan luas, itu ya seperti ini mas. Jadi usahanya ya kita lihat dulu yang umum dan layak dibeli masyarakat sekitar dan mampu dijangkau itu yang seperti apa gitu. Karena segmentasi market itu kan kita ada, kalau misalkan yang kalau kita belajar segitiga market itu kan ada yang A, B, C. Kalau yang C itu segmen terendah itu kan pasti jangkauannya luas, peminatnya luas. Kemudian menengah itu kan juga segmen menengah orang-orang tertentu. Kemudian yang segmen hobi, segmen paling tinggi itu kan juga tidak semuanya bisa menjangkau itu. Jadi ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Oke ya mas, ini kan mas tujuan utamanya kan untuk membangun relasi jaringan ya mas ya. Nah, dulu waktu baru-baru ke domba sempat kesulitan nggak mas menemukan itu mas? Sempat kesulitan banget mas, karena beberapa mungkin kan punya idealis sendiri-sendiri ya untuk beternak itu. Ada yang memang dia open minded dengan pembukaan relasi, tapi ada juga yang kadang susah untuk dibangun kerjasama, dibangun relasinya itu susah. Jadi ya tetap kita cari orang-orang yang mau berbagi ilmu, ya mau diajak kerjasama, yang mau diajak jalan bareng. Nah itu tetap. Jadi karena kan yang beternak juga banyak mas, jadi kita enggak bingung lah, relasi itu bisa terjadi di mana aja, baik sosial media secara langsung itu bisa terjadi di mana aja mas. Gitu ya mas ya.